Iya minta maaf saya. Iya saya minta maaf. Iya minta maaf. Iya. Inilah hasil rekaman kamera warga yang mengabadikan aksi dua preman kepada seorang emak-emak pedagang sayur di Pasar Baru Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Walau telah meminta maaf dan tak berjualan kembali di lokasi, kedua pelaku malah menendang dagangan korban hingga berhamburan di jalan. Aksi premanisme ini pun viral usai diunggah warga di sejumlah media sosial. Para pelaku meminta jatah uang dengan besaran antara Rp2.000 hingga Rp10.000 setiap harinya. Diduga, pedagang belum bisa memberi jatah sehingga kedua pelaku mengamuk. Minta-mintanya ya ada yang cara kasar, ada yang minta-minta aja gitu. Hampir tiap hari ya kejadiannya? Hampir tiap hari kejadiannya. Itu udah sering belum sih? Ya waktu itu sih sering, ada yang sampai berantem main bunuh-bunuhan kemarin tuh. Usai videonya viral, tim gabungan Polsek Rawalumbu dan Jataran Polres Metro Bekasi Kota akhirnya meringkus kedua pelaku yang merupakan kakak beradik. Diketahui keduanya telah melakukan pembalakan sejak 3 tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan, keduanya pun positif menggunakan sabu. Ada hubungan nama anggota Ormas? Sementara hasil pemeriksaan masih bergerak sendiri. Itu ada setoran nggak Pak ke UPTD Pasar, pengelola Pasar Baru gitu? Hasil pemeriksaan sementara masih untuk kepentingan keluarga, artinya motif ekonomi yang bersangkutan. Saya rasa itu. Inisialnya apa aja Pak? TAD dan DI. Mereka ini adik kakak atau gimana? Betul. Adik kakak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Penjemputan seorang pelaku pencabulan berinisial ZR di rumahnya di kawasan Nagari Cupa, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat berlangsung alot. Pihak keluarga yang tak terima dengan kedatangan petugas untuk menjemput ZR pun histeris dan menolak. Sempat terjadi tarik-menarik antara petugas dan pihak keluarga. Pelaku yang baru 1 hari berlebaran dengan keluarganya pun akhirnya digelandang tim ayam jago Satreskrim Polres Solok. Diketahui ZR dalam kurun setahun ini menghindari dari kasus pencabulan anak di bawah umur yang disangkakan kepadanya dengan kabur keluar kota. Ya, setelah sampai di sana, bahwasanya pelaku tersebut sudah berada di sana. Kemudian kami bersama tim Sat Polres Solok langsung melakukan penangkapan beserta barang bukti dan mengamankannya. Setelah itu kami bawa ke Polres Solok guna proses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandara News melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ais Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria tewas setelah jadi bulan-bulanan warga di Subang, Jawa Barat. Diketahui sebelumnya ia kepergok saat akan beraksi mencuri ayam di sebuah peternakan milik warga. TA, pria 37 tahun warga Tanjung Siang tak berdaya akibat dikeroyok massa di Kampung Rancamanggung, Subang, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku kepergok saat akan mencuri ayam di sebuah peternakan.
Pelaku akhirnya dianiaya massa dengan dipukuli, bahkan menggunakan kayu, dan ditembak senapan angin dari jarak dekat. Akibat aksi brutal warga, TA akhirnya tewas dengan luka memar di tubuhnya dan pendarahan otak. Polisi pun menangkap sejumlah warga dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Laporan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan tersebut, Satreskrim mendatangi TKP pada saat itu juga, dan masih ditemukan korban tergeletak di depan kantor kepala desa. Polisi menyita barang bukti, diantaranya satu pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, satu batang kayu, dan bambu. Kedelapan tersangka kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi menjadi korban begal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian, korban terluka di sejumlah bagian tubuh, sementara sepeda motornya raib dibawa kabur pelaku begal. Seorang anggota kepolisian Resor Metro Bekasi, Bribtu Abdul Aziz, menjadi korban begal di Inspeksi Kalimalang Cikarang Utara Bekasi, Jawa Barat. Ia terkapar dengan luka di lengan hingga jarinya nyaris putus. Peristiwa pembegalan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor seorang diri. Ia tak menyadari diikuti kawanan begal yang kemudian merampas kendaraannya secara paksa. Korban sempat melawan, namun dua pelaku menyerangnya dengan senjata tajam. Kedua pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor saat korban terkapar. Warga yang melihat peristiwa itu langsung membawa korban ke rumah sakit. Dari keterangan warga, aksi begal di kawasan ini sudah keempat kalinya terjadi. Begal. Pak, ada luka apa aja, Pak? Ya, di tangan sama tangan kiri, semua itu doang. Itu motornya di bawah ya, Pak? Itu kejadiannya udah mau menjelang pagi, Pak. Habis adzan subuh. Habis adzan subuh. Awal Bapak tahu gimana, Pak? Awal. Itu ya tangga itu teriak-teriak. Warga berharap polisi gelar patroli rutin agar aksi serupa tidak terulang. Kasus ini kini ditangani Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Ainus melaporkan. Diduga karena tak diberi pinjam gelas di warkop, kelompok pemuda serang dan aniaya penjaga warkop hingga babak belur di Medan, Sumatera Utara. Diduga gelas tersebut ini hendak dipinjam akan digunakan untuk mabuk-mabukan. Video rekaman CCTV merekam detik-detik sekelompok pemuda menyerang warung kopi di Jalan Mukhtar Basri, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat beberapa pemuda datang ke warkopnya hendak meminjam gelas. Dikarenakan kondisi warkop sedang ramai, penjaga tidak meminjamkan gelas yang diminta pemuda dan pemuda ini langsung mengamuk. Penjaga warkop pun menjadi sasaran amukan pemuda. Sejumlah orang langsung mengeroyok penjaga warkop dengan membabi buta, menggunakan batu dan mengobrak-ngabrik isi warkop. Akibatnya penjaga warkop mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Gelas itu dipergunakan untuk minum alkohol. Minum alkohol yang saya dengar red. Nah itu. Jadi mereka rupanya marah-marah, mengamuk dan memukuli salah satu daripada karyawan warkop yang dipercaya untuk mengkoordinir. Pemilik warkop sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Timur. Diharapkan petugas kepolisian segera menangkap pelaku yang sudah membuat onar dan merugikan tempat usaha masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan bayi laki-laki di hutan jati dalam kondisi masih hidup. Diperkirakan bayi tersebut sudah 1 hari dibuang lantaran tali pusar ditemukan membusuk. Warga digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di hutan jati Jepon, Blora, Jawa Tengah. Ditemukan pertama kali oleh penggembala sapi, bayi dalam kondisi kedinginan lantaran tak mengenakan pakaian. Petugas perhutani yang menerima laporan adanya penemuan bayi langsung datang ke lokasi bersama polisi.
Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut langsung dilarikan ke RSUD Sudjono untuk perawatan medis dan kini dalam kondisi sehat. Diperkirakan bayi tersebut dibuang sejak Kamis kemarin lantaran pusarnya sudah dikerumuni semut. Dari rekan kita dari Perhutani, evakuasi langsung korban, bayi ternyata masih hidup, langsung dibawa ke rumah sakit umum. Kini polisi masih mencari keberadaan orang tua korban yang diduga tega membuang bayi demi menutup aibnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sementara warga kampung Cikeas Hilir, Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan bayi di semak belukar tanpa sehelai kain. Diduga bayi berjenis kelamin perempuan itu baru dilahirkan dan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Tega banget mak. Tapi udah dicekal. Bikin orok euy. Kemana nyolon? Mana? Mau dina kemana? Mana tadi, Pak? Astagfirullahaladzim tah. Astagfirullahaladzim, ini karak bak berocot, Cok. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Warga kampung Cikeas Hilir, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di semak-semak. Bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi kedinginan tanpa sehelai kain. Penemuan bayi berawal saat seorang warga hendak mencari rebung, tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Panik saat melihat bayi dalam kondisi hidup, saksi pun meminta pertolongan warga lain untuk mengevakuasi bayi ke klinik guna perawatan medis. Polisi yang menerima laporan warga menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Diduga bayi dengan berat 1,9 kg baru dilahirkan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Awalnya saya mau ngambil rebung, Pak. Terus saya panggil saudara dulu. Saya juga takut. Kata saudara saya takutnya takut ada anak kucing, bukan anak kucing, bayi. Oh, bayi. Iya, cewek. Udah ketemu masih hidup. Udah telanjang emang posisinya kayak gitu. Selanjutnya kasus penemuan bayi telah ditangani aparat Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang wanita ditangkap usai ketahuan selundupkan sabu di alat kelaminnya. Usai jeda tetaplah di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, seorang kurir sabu ditangkap aparat di salah satu rumah sakit di Kota Cimahi, Jawa Barat saat hendak bertransaksi. Saat digeledah, petugas mendapati sabu seberat 500 gram disembunyikan pelaku di dalam helm untuk mengelabui petugas. Pelaku ini nekat menjadi kurir demi mendapatkan upah 7 juta rupiah. Diam kamu. Inilah detik-detik penyergapan IZ oleh penyidik Satuan Narkoba Polres Cimahi, Jawa Barat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Tim sempat mendapat perlawanan dari pelaku saat hendak ditangkap. Petugas pun langsung menggeledah motor yang dibawa pelaku dan mendapati sabu seberat 500 gram senilai 500 juta rupiah. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa petugas ke Polres Cimahi guna pengembangan lebih lanjut. Pada petugas, pelaku mengaku telah 2 kali bertransaksi di tempat yang sama dengan upah 7 juta rupiah. Jaringan narkoba ini diketahui dikendalikan seorang pria berinisial B dari salah satu lembaga permasyarakatan. Pelaku ini lebih takut kepada bandarnya dibanding kepada anggota polisi. Karena apa? Dengan ancamannya, dengan ini. Maka nanti kita akan lakukan langkah-langkah bagaimana caranya kita bisa melakukan proses pengungkapan yang lebih baik. Guna pengembangan, pelaku terpaksa menginap di Hotel Prodioma Polres Cimahi dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba ke lapas di Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengelabui petugas, barang haram itu diselundupkan di alat kelaminnya. Ini Mbak tahu barangnya apa? Enggak tahu. Agak dikit. Pakai apa? Seorang wanita muda berinisial RP ini ditangkap petugas lapas saat akan berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu dan obat terlarang ke lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Barang haram yang disembunyikan pelaku dalam alat kelaminnya diduga akan diberikan kepada salah satu warga binaan. Ironisnya, saat melakukan aksinya, ia juga membawa serta seorang anak. Dalam kasus ini petugas sita barang bukti sabu seberat 10 gram serta 15 butir obat terlarang. Pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus Pagi hari ini. Saya, Anita Dewi, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.